Jangan kaget kalau dalam beberapa bulan ke depan belanja bulanan kalian naik 2 kali lipat padahal barang yang dibeli sama. Juli dan Agustus 2026 nanti bakal jadi ujian buat daya beli kita. Di video ini gue nggak bakal bahas investasi saham atau kripto, tapi investasi yang jauh lebih nyata, isi dapur. Ada 5 bahan pangan yang kelihatannya sepele, tapi bakal jadi penentu apakah keuangan keluarga kalian tetap stabil atau ikut rontok saat gejolak ekonomi datang. Kalian masih ingat kejadian antrean panjang minyak goreng tahun lalu? Atau saat harga beras tiba-tiba nggak masuk akal? Sejarah selalu berulang, dan tanda-tandanya sekarang mulai muncul lagi. Ada faktor cuaca, biaya distribusi, dan tekanan ekonomi yang bakal meledak di sekitar Juli sampai Agustus nanti. Gua nggak mau kalian terjebak dalam antrean itu lagi. Makanya, hari ini kita bahas 5 barang yang harus ada di dapur kalian mulai dari sekarang sebelum harganya jadi gorengan di media sosial. Bahan pangan pertama adalah beras. Ini mungkin terdengar sangat biasa, bahkan terlalu biasa. Tetapi justru karena itulah banyak orang meremehkannya. Beras adalah kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya, sedikit gangguan pasokan saja bisa menciptakan dampak yang sangat besar. Ketika produksi menurun akibat cuaca, ketika distribusi terganggu, atau ketika stok nasional mengalami tekanan, barang pertama yang langsung menjadi perhatian adalah beras. Masalahnya, banyak orang berpikir selama beras masih tersedia di pasar berarti semuanya aman. Padahal yang perlu diperhatikan bukan hanya ketersediaan, tetapi juga harga. Kita sering melihat situasi di mana beras masih ada, tetapi harganya naik perlahan hingga mulai membebani pengeluaran rumah tangga. Dan ketika masyarakat mulai sadar, biasanya harga sudah terlanjur bergerak jauh. Kalau dipikir-pikir ini seperti air di dalam bendungan. Saat permukaan air turun sedikit, kebanyakan orang tidak peduli. Mereka baru panik ketika air sudah hampir habis. Padahal tanda-tanda awal sebenarnya sudah terlihat jauh sebelumnya. Karena itulah beras menjadi bahan pangan pertama yang menurut gue layak mendapat perhatian khusus menjelang Juli dan Agustus. Bahan pangan kedua adalah minyak goreng. Kalau ada satu barang yang pernah memberikan pelajaran keras kepada masyarakat Indonesia, mungkin salah satunya adalah minyak goreng. Kita pernah melihat bagaimana barang yang biasanya dianggap biasa tiba-tiba menjadi rebutan. Rak kosong, antrean panjang, dan harga yang berubah dalam waktu singkat menjadi bukti bahwa pasokan pangan tidak selalu seaman yang kita bayangkan. Sampai hari ini, rantai pasokan minyak goreng masih dipengaruhi banyak faktor, mulai dari produksi bahan baku, biaya distribusi, hingga kondisi pasar global. Ketika salah satu faktor mengalami gangguan, dampaknya bisa langsung terasa di tingkat konsumen. Yang menarik, banyak orang cenderung cepat lupa. Begitu kondisi terlihat normal, kewaspadaan ikut hilang. Padahal sejarah menunjukkan bahwa gangguan pasokan sering datang tanpa banyak peringatan. Karena itu, memiliki cadangan minyak goreng dalam jumlah yang wajar bukanlah tindakan berlebihan. Justru itu bentuk antisipasi yang masuk akal. Bahan pangan ketiga adalah gula. Gula seringkali tidak dianggap sepenting beras atau minyak goreng. Tetapi kalau kita melihat lebih dekat, hampir setiap rumah tangga menggunakannya setiap hari. Bukan hanya untuk membuat minuman, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan makanan lainnya. Selain itu, gula memiliki karakteristik yang menarik. Ketika pasokannya terganggu atau harga global mengalami kenaikan, dampaknya bisa menyebar cukup cepat ke berbagai sektor. Mulai dari industri makanan, pedagang kecil, hingga konsumsi rumah tangga biasa. Yang sering tidak disadari adalah bahwa kenaikan harga gula biasanya terjadi secara perlahan, tidak langsung melonjak drastis dalam semalam. Justru karena bergerak perlahan, banyak orang tidak menyadarinya sampai akhirnya harga sudah jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan seperti biasa, ketika masyarakat mulai ramai membicarakan kenaikan harga gula, biasanya kesempatan mendapatkan harga yang lebih murah sudah lewat. Bahan pangan keempat adalah telur. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, telur menjadi salah satu sumber protein paling masuk akal bagi banyak keluarga. Harganya relatif terjangkau, mudah ditemukan, dan bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tetapi justru karena itulah telur sangat rentan terhadap lonjakan permintaan. Ketika kondisi ekonomi menekan masyarakat, banyak orang beralih ke sumber protein yang lebih murah. Akibatnya permintaan telur meningkat. Di sisi lain, biaya pakan ternak dan distribusi juga memengaruhi harga telur secara langsung. Ketika biaya produksi naik, harga di tingkat konsumen biasanya ikut bergerak. Yang menarik, masyarakat sering menganggap kenaikan harga telur sebagai sesuatu yang normal. Padahal jika diperhatikan, perubahan harga telur sering menjadi salah satu indikator awal bahwa ada tekanan di sektor pangan yang lebih luas. Karena itu, menurut gue telur termasuk bahan pangan yang tidak boleh diremehkan. Dan sekarang kita masuk ke bahan pangan kelima. Bahan pangan kelima adalah mie instan. Sebagian orang mungkin menganggap ini lucu.
Bagaimana mungkin mie instan masuk dalam daftar bahan pangan penting? Tetapi kalau kita jujur, mie instan memiliki posisi yang unik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika kondisi ekonomi sedang baik, mie instan tetap dikonsumsi. Ketika kondisi ekonomi sedang sulit, konsumsi mie instan justru sering meningkat. Produk ini murah, tahan lama, mudah disimpan, dan mudah disajikan. Dalam situasi apapun, karakteristik seperti ini membuat permintaannya cenderung stabil, bahkan bisa meningkat ketika masyarakat mulai khawatir terhadap kondisi ekonomi. Karena itu, jangan heran jika setiap kali muncul isu ketidakpastian ekonomi atau gangguan pasokan, produk-produk pangan tahan lama seperti mie instan menjadi salah satu barang yang paling cepat diburu masyarakat. Kalau kita melihat kelima bahan pangan tadi secara keseluruhan, ada satu pola yang sangat jelas. Semuanya bukan barang mewah, semuanya bukan produk premium, semuanya adalah kebutuhan sehari-hari yang sering dianggap biasa. Dan justru karena dianggap biasa, banyak orang lupa bahwa kebutuhan pokok adalah barang yang paling cepat terkena dampak ketika terjadi gangguan pasokan atau perubahan ekonomi. Disinilah menurut gue masyarakat perlu mulai mengubah cara berpikir. Jangan hanya fokus pada investasi besar, aset mahal, atau peluang keuntungan jangka panjang. Karena dalam kondisi tertentu, kemampuan menjaga kebutuhan dasar keluarga justru jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan yang belum tentu terjadi. Persiapan bukan berarti takut. Persiapan bukan berarti panik. Persiapan adalah bentuk tanggung jawab, sama seperti membawa payung saat langit mulai mendung. Kita tidak berharap hujan turun, tetapi kita juga tidak ingin basah karena terlalu percaya diri. Jadi jika hari ini harga beras masih relatif stabil, minyak goreng masih mudah ditemukan, gula masih terjangkau, telur masih tersedia, dan mie instan masih memenuhi rak-rak toko, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai berpikir lebih jauh daripada kerumunan. Karena sejarah menunjukkan bahwa mayoritas orang hampir selalu bergerak terlambat. Dan kalau ternyata beberapa bulan ke depan situasi tetap normal, tidak ada yang rugi, semua bahan pangan itu tetap akan digunakan, tetap akan dikonsumsi, tetap menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Tetapi jika terjadi tekanan pasokan atau kenaikan harga yang lebih cepat dari perkiraan, setidaknya kalian sudah selangkah lebih siap dibanding banyak orang lainnya. Kesimpulannya sederhana, jangan tunggu berita besar muncul di televisi, jangan tunggu harga viral di media sosial, jangan tunggu antrean panjang mulai terlihat, karena saat tanda-tanda itu muncul, biasanya kesempatan untuk bersiap sudah semakin sempit. Gunakan waktu yang masih ada untuk berpikir tenang, bertindak rasional, dan memastikan kebutuhan dasar keluarga tetap aman. Karena pada akhirnya, bukan orang yang paling panik yang bertahan lebih baik, melainkan orang yang paling siap. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, bahan pangan apa yang paling berisiko mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan ke depan? Jangan lupa juga tekan tombol like, share video ini ke keluarga atau teman kalian, dan subscribe agar kita bisa terus membahas isu ekonomi, keuangan, serta kondisi sosial dengan sudut pandang yang kritis, logis, dan realistis.